Perkenalkan, nama saya Priscilla Angelin Tabita Panjaitan dari kelas 2A NPM 213110018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran tekanan darah. Yang pertama, tekanan darah adalah pemeriksaan dengan alat khusus bernama sphygmomanometer yang bertujuan mengukur tekanan pada pembuluh darah arteri ketika jantung berdenyut. Tes ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan dokter rutin guna mendeteksi adanya tekanan darah tinggi atau bisa disebut hipertensi. Pemeriksaan tekanan darah bertujuan untuk memantau sirkulasi darah dalam tubuh. Pemeriksaan ini juga perlu dilakukan secara rutin karena tinggi rendahnya tekanan darah dapat menjadi acuan dari kondisi yang Anda alami. Dan satunya, tekanan darah juga merupakan salah satu tanda vital pada tubuh selain denyut nadi, laju pernapasan, dan suhu tubuh. Tekanan darah ini bisa dikategorikan menjadi 6 bagian, yaitu normal, prahipertensi, hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2, krisis hipertensi, dan hipotensi. Saya akan menjelaskan dari 6 kategori tersebut. Yang pertama, normal. Tekanan darah kurang dari 120/80 dapat dikatakan normal. Anda yang memiliki tekanan darah normal harus mempertahankannya dengan makanan-makanan bernutrisi dengan gizi yang seimbang dan berolahraga secara rutin. Yang kedua, prahipertensi. Tekanan darah pada kisaran antara 120 atau 129 sistolik dengan diastolik kurang dari 80 mmHg menunjukkan prahipertensi. Apabila tidak segera diatasi, prahipertensi dapat berkembang menjadi hipertensi. Yang ketiga, hipertensi derajat 1. Tekanan darah dengan kisaran 130 sampai 139 sistolik atau 80 sampai 89 mmHg diastolik termasuk hipertensi derajat 1. Namun, Anda belum tentu mengalami hipertensi derajat 1 jika pemeriksaan ini baru dilakukan sekali saja. Yang keempat, hipertensi derajat 2. Anda dapat diagnosa hipertensi derajat 2 apabila tekanan darah secara konstan berada di atas 140/90 mmHg. Jika tekanan darah mencapai batas ini, dokter akan menyarankan Anda untuk menerapkan pola hidup sehat. Yang kelima, krisis hipertensi. Jika tekanan darah Anda mencapai lebih dari 180/120, tunggu selama 5 menit lalu ulangi pemeriksaan. Jika setelah diulang tekanan darah masih sama, Anda harus memeriksa diri ke dokter karena sudah masuk dalam kategori krisis hipertensi. Dan yang terakhir, hipotensi. Sebaliknya, jika tekanan darah Anda sering berada di bawah 90/60, Anda mungkin mengalami tekanan darah atau hipotensi. Cara pemeriksaan tekanan darah untuk hasil yang lebih akurat. Pemeriksaan tekanan darah secara rutin, terutama pada penderita hipertensi, sangat penting. Selain untuk memahami pola tekanan darah, pemeriksaan ini juga dapat membantu pemberian obat dan memantau efektivitas pengobatan yang diberikan serta membantu dokter memperkirakan potensi komplikasi. Sebelum melakukan pemeriksaan, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan dan hindari agar pemeriksaan tekanan darah yang lebih akurat, yaitu tidak makan sebelum pemeriksaan dilakukan, dan penjelasannya disarankan untuk tidak minum minuman yang berkafein. Dan yang selanjutnya, memahami hasil pemeriksaan tekanan darah. Terdapat 2 angka yang tertera pada alat pengukuran tekanan darah atau tensimeter. Angka di atas menunjukkan tekanan sistolik, sedangkan angka di bawah menunjukkan tekanan diastolik. Tekanan sistolik menunjukkan tekanan aliran darah dalam dinding arteri setelah jantung berdenyut, sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan aliran darah dalam dinding arteri saat jantung dalam kondisi rileks setelah berdenyut. Pada saat inilah jantung terisi darah dan menerima oksigen. Tingkat tekanan darah diukur dalam skala mmHg atau milimeter air raksa, bisa disebut juga merkuri. Di dunia medis juga raksa digunakan sebagai unit pengukuran standar untuk tekanan darah. Dan yang selanjutnya, apa saja sih persiapan untuk menjalani tes tekanan darah? Sebelum melakukan tes tekanan darah, beberapa persiapan yang perlu dilakukan oleh pasien meliputi beristirahat setidaknya 5-10 menit sebelum tes, dan menghindari konsumsi kopi, merokok, dan beraktivitas berat seperti olahraga setidaknya 30 menit sebelum tes. Selanjutnya saya akan menampilkan video cara memakai pengukuran tekanan darah.
Sekian penjelasan saya tentang pengukuran tekanan darah. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.